Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Pak Bupati, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat Pak Bupati. Ya, salam sehat juga. Ini masih cuti bersama Pak Bupati? Ya, masih cuti bersama. Oke. 9. Baik, Pak Bupati, ini sebelum kita membahas soal rencana pembangunan dermaga terbesar di Flores ini ya, mungkin bisa diinformasikan dulu nih kepada pendengar RRI arti dari Deung-Deung ini. Soalnya tadi pagi sempat RRI putarkan lagu Deung-Deung ini, Bapak. Deung-deung itu kita memberikan support kepada anak muda yang kreatif dalam musik. Oh iya. Itu Deung-deung itu lagu mengajak untuk menari bersama itu. Oh, Tradisi orang Kabupaten Sika suka menari-nari. Wow, luar biasa ini ya. Kami juga tadi pagi mengajak pendengar untuk mari kita berjoget bersama begitu, bergoyang bersama. Baik, Pak Bupati, kabarnya pemerintah Kabupaten Sika ini akan bangun dermaga terbesar di Flores. Apa ini alasan dasar sehingga Anda mempunyai ide untuk membangun ya dermaga terbesar di Flores ini, Pak Bupati? Silakan. Oh ya, baik. Jadi sesuai rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Sika maupun jangka menengah. Jadi kami sudah menetapkan Kabupaten Sika itu sebagai pusat perdagangan, industri pengolahan, jasa untuk Flores dan Lembata. Ya, sehingga infrastruktur yang perlu kami bangun secepatnya itu yang pertama transportasi, ya pelabuhan, ya terutama pelabuhan laut. Jadi di utara itu sudah sejak zaman jalur rempah-rempah, ya. Pelabuhan El Saimomere itu kapasitasnya itu sudah mencapai 60.000 gross ton. Ya, ada 4 dermaga dan bisa disinggahi oleh kapal-kapal yang panjangnya di atas 100 meter. Nah, namun kami butuh lagi karena jarak antara utara dan selatan tidak terlalu jauh di wilayah Kabupaten Sika jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Flores. Nah, ini di IWG itu jalur selatan. Ini yang mau kami kembangkan. Ya, jalur selatan yang bisa menghubungkan sampai ke ibu kota provinsi. Itu terdekat lewat IWG, Sumba, dan juga Labuan Bajo, dan terus sampai ke Sumatera. Nah, ini kami berdasarkan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga difasilitasi penuh oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga kami mengambil peluang itu. Ya, syaratnya adalah lokasi itu harus terbaik dalam survei. Dan pemerintah Provinsi sudah melakukan survei, menemukan di IWG atau di Maulo'o, itu sudah dikenal. Nah, ini memang pelabuhan sudah sejak zaman Portugis itu biasa disinggahi oleh kapal-kapal Portugis juga. Sehingga dari ini kami melakukan survei dan di situ ditemukan ya bahwa itu tingkat kedalaman layak untuk sebuah pelabuhan feri. Bahkan itu mungkin yang terbesar lah di Flores. Nanti kapasitasnya cukup besar. Cukup besar. Nah, kami sudah melakukan pembebasan lahan. Sudah melakukan pembebasan lahan sampai dengan saat ini ya Pak, Pak Bupati ya. Baik, Pak Bupati, ini alasan terbesarnya adalah menjadikan Sika sebagai pusat perdagangan, industri, pengolahan dan sebagainya. Ini tadi disampaikan oleh Anda begitu Pak ya. Nah, sementara tadi juga sempat dijelaskan bahwa persyaratannya adalah harus lahan yang baik begitu, lokasi yang baik. Sementara Sika ini kan sudah punya dermaga begitu Pak Bupati ya. Kenapa ini tidak dilakukan pelebaran saja supaya menjadikan pelabuhan terbesar di Flores begitu Pak Bupati? Ya, jadi tentunya melalui kajian-kajian, feasibility study, aspek ekonomi juga dipertimbangkan. Jadi kalau hanya pelabuhan utara itu kan arahnya ya sampai Maluku, ya Sulawesi, ya namun yang di selatan itu yang mengikat Nusa Tenggara Timur. Ya, saya kalau lihat dalam peta itu kan Flores, Timor, Sumba, tidak kan satu ring gitu. Nah, di selatan ini juga perlu. Jadi misalnya jadikan pelabuhan hub. Jadi kita bisa mengumpulkan beberapa komoditi yang ada dari ring dari Tenggara Timur untuk mengembangkan pusat industri. Nah, itu bisa diolah di Sika. Terdekat itu penting dalam bisnis, ya, dari aspek efisiensi, ya lebih murah, ya bisa terjadi lebih murah gitu. Ya.
Oke. Dan ini peluang ini harus kita jaga baik-baik dan kita lakukan. Ya, informasi yang Anda sampaikan juga Pak Bupati bahwa saat ini sudah dilakukan pembebasan lahan begitu ya. Nah, tahap selanjutnya seperti apa Pak Bupati? Oh ya, jadi tahun ini langsung setelah pembebasan bulan Mei ini nanti kita sertifikasi, terus nanti oleh kementerian itu langsung melakukan desain engineering detail, kemudian menyiapkan dia punya desain dan rencana biayanya, dan tahun 2023 langsung dibangun dengan anggaran kurang lebih 134 miliar. Oke, nah ini berdasarkan pengalaman Pak Bupati ya, ketika harus berhadapan dengan masyarakat begitu ya, apalagi pembebasan lahan berhubungan dengan masyarakat ini biasanya agak ribet begitu. Nah ini bagaimana dengan pembebasan lahan kemarin di IWG ya? Oke, IWG. Nah bagaimana dan juga bagaimana tanggapan mereka begitu Pak Bupati? Wah, ya memang cukup menantang. Namun perlu sosialisasi yang kuat. Kepentingan umum itu diutamakan. Kemudian memang ada konflik-konflik kepemilikan, terutama masalah di dalam keluarga. Sehingga kami harus punya ekstra waktu untuk mendamaikan mereka, memfasilitasi untuk keadilan yang sesungguhnya bagi keluarga pemilik lahan itu. Jadi saya sendiri tangani, ada yang sampai jam 12 malam selesai. Wow, Pak Bupati langsung turun tangan ini ya? Ya, bahkan kesempatan keluarga yang itu menjadi berdamai. Oke, luar biasa. Yang penting keterbukaan dan semua selesai. Semua selesai. Ini butuh berapa lama waktunya ini Pak Bupati? Oh, kita sudah prosesnya itu yang efektifnya itu sekitar 4 bulan. Dari 4 bulanan Januari. Ya. Oke, dan puji Tuhan akhirnya sudah selesai permasalahan lahan ini ya. Oke, baik. Pak Bupati, bulan Mei ini akan lakukan verifikasi, kemudian mendesain begitu ya untuk dermaga ini. Diperkirakan kapan akan selesai dibangun dan bisa digunakan begitu? Ya, jadi fisiknya itu akan dibangun mulai awal tahun 2023, ya sampai akhir tahun itu direncanakan selesai dan bisa digunakan. Ya. Dan mengenai anggaran bagaimana Pak Bupati? Ya, anggaran itu dibiayai dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat ya. Daerah hanya menyiapkan lahan. Ya. Jadi ini memang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Sika begitu ya untuk kemudian betul. Bisa membuat sebuah dermaga terbesar di Flores ini ya. Iya. Dan tanggapan ini sejak kapan Pak Bupati mengajukan hal ini dan terrealisasinya di tahun 2022 ini begitu Pak Bupati? Ya, ini sudah 1,5 tahun. Prosesnya 1,5 tahun ya. Ya, dan ini juga mendapat dukungan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi. Ya, kami merespon semua syarat-syaratnya dan sampai saat kita harus dilakukan dan untuk perencanaan dan pembangunan. Baik. Nah, apa harapan Anda dengan adanya dibangun kemudian adanya dermaga terbesar yang ada di Flores, tepatnya di Kabupaten Sika ini, Pak Bupati? Ya, jadi Kabupaten Sika sesuai komitmen visi misinya itu menjadi pusat industri perdagangan untuk kawasan Flores dan juga NTT lah, ya, sehingga dengan adanya pelabuhan semua komoditi-komoditi yang ada di NTT itu janganlah kita kirim dalam bentuk gelondongan. Ya, nanti kita sama-sama bangun industri olahan paling tidak setengah jadi. Kemudian kita ekspor atau kita antar pulauan. Nah, sehingga harapan yang kedepannya itu adalah mulai saat sekarang semua masyarakat NTT, ya, saya harapkan bukan di Sika saja, kita melakukan penanaman atau replanting, ya, yang belum tanam atau yang sudah tanam, yang belum tidak produktif lagi kita penanaman kembali, sehingga kita punya kelapa yang banyak, punya coklat yang banyak, punya kemiri yang banyak, semuanya banyak itu, ya, sehingga aktivitas pelabuhan juga ramai dan disitulah indikator ekonomi NTT akan bangkit. Gitu. Oke. Baik Pak Bupati, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. RRI ND akan selalu siap untuk mengupdate informasi terkait dengan dermaga terbesar di Flores yang akan dibangun di Sika begitu Pak Bupati. Iya, terima kasih. Selamat pagi dan kami juga menunggu album selanjutnya Pak Bupati. Ya. Terima kasih, selamat pagi.
Terima kasih Kak Haji. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Pendengar